Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkungan. Subtema 2, bermain di rumah teman. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini terdiri dari 3 muatan pelajaran ya. Yang pertama ada matematika, kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada PPKN. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dari bahasa Indonesia, siswa dapat menentukan wujud, ciri-ciri, dan kegunaan benda. Kemudian untuk PPKN, siswa dapat mengetahui manfaat menaati aturan dan akibat melanggar aturan. Kemudian untuk matematika, siswa dapat melengkapi tabel operasi perkalian dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Disimak ya materinya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menemukan kosakata dalam tabel ya. Nah, di sini ada susunan huruf di dalam tabel. Nah, tugas kita adalah untuk menemukan nama-nama benda yang ada di tabel tersebut. Kita akan mulai mencari ya. Oke, yang pertama di sini ada sapu. Kemudian yang kedua ada meja. Kemudian yang ketiga ada udara. Yang keempat ada air. Kemudian yang kelima ada boneka ya. Jadi seperti itu caranya kita menemukan kosakata dalam tabel ya. Jadi bisa mendatar, bisa menurun. Nah, tadi kita sudah mencari nama-nama bendanya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan wujud serta kegunaan bendanya. Kita mulai dari yang pertama, tadi ada sapu. Sapu itu wujudnya padat ya. Kemudian untuk kegunaannya untuk membersihkan lantai. Nah, yang kedua tadi ada meja. Meja itu wujudnya padat ya. Kemudian untuk kegunaannya untuk meletakkan benda. Kemudian yang ketiga air, wujudnya cair. Kegunaannya untuk mandi. Selain mandi banyak ya, bisa untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Yang keempat udara, ini wujudnya gas. Kemudian kegunaannya untuk memompa pelampung. Jadi pelampung kalau tidak ada udara tidak bisa kita gunakan. Dan tadi yang terakhir adalah boneka ya. Boneka wujudnya padat. Kemudian kegunaannya untuk bermain. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan ciri-ciri dan kegunaan benda kesukaan ya. Nah, di sini yang dicontohkan adalah benda kesukaannya adalah bola ya. Bola sepak adalah benda kesukaanku. Bola sepak tersebut berwarna hitam putih. Permukaannya halus dan berbentuk bola. Aku menggunakannya untuk berolahraga. Aku selalu merawatnya agar tidak rusak. Aku menyimpannya di lemari atau kotak. Bentuk dan ukuran bola selalu tetap dimanapun. Bola sepak termasuk salah satu contoh benda padat. Nah, jadi di sini yang diceritakan ciri-ciri serta kegunaannya adalah bola ya. Kalian bisa menuliskan benda lain ya yang kalian sukai, kemudian menyebutkan ciri-ciri dan kegunaannya. Sekarang kita lanjut. Di sini kita akan belajar manfaat menaati aturan serta akibat melanggar aturan ya. Di sini ada percakapan antara Ibu dan Beni. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi?
Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, jadi di sini dicontohkan ketika kita bermain ya. Apa sih akibatnya kalau kita tidak mematuhi peraturan saat bermain? Nah, akibatnya adalah kita jadi berbuat semaunya dan akhirnya karena kita berbuat semaunya akhirnya bisa bertengkar satu sama lain. Nah, sedangkan manfaatnya ketika kita mematuhi aturan, maka permainannya jadi lebih teratur dan itu juga menjadi salah satu cara kita untuk melatih sikap disiplin. Berikut ini Ibu akan menceritakan perilaku yang sesuai dengan aturan ya. Yang pertama di sini ada membantu orang tua. Nah, jadi membantu orang tua ini adalah salah satu contoh perilaku yang baik ya. Dan perilaku tersebut juga termasuk menaati aturan. Dan sebaiknya kita mencontoh perilaku tersebut dan membiasakan perilaku ini. Kemudian untuk contoh yang kedua ada merapikan tempat tidur. Nah, jadi kita wajib untuk merapikan tempat tidur kita setelah dipakai ya. Jadi kamarnya akan menjadi rapi dan bersih dan ini juga merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan aturan di rumah ya. Jadi kita wajib untuk membiasakan perilaku ini. Nah, selain dua contoh yang Ibu ceritakan tadi, sebenarnya masih banyak sekali ya perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama adalah membuang bungkus makanan sembarangan ya. Jadi, membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan aturan. Bungkus makanan juga akan membuat lingkungan menjadi kotor. Kemudian bungkus makanan juga akan mengundang serangga. Jadi kita harus selalu menghindari perilaku tersebut. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah mengebut saat bersepeda. Jadi mengebut saat bersepeda itu tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, apalagi kalau kita ngebutnya tidak menggunakan alat pengaman. Nah, akhirnya perilaku itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga bahkan bisa membahayakan orang lain. Jadi, perilaku ini jangan sampai kita lakukan, kalau bisa dihindari ya. Dan sebenarnya juga masih banyak sekali contoh-contohnya. Yang penting adalah jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku tersebut. Sekarang kita akan belajar untuk melengkapi tabel operasi perkalian ya. Nah, sekarang silakan disimak. Di sini ada soal. Soalnya adalah titik-titik dikali titik-titik sama dengan 27. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, untuk melengkapinya, kita bisa mengingat tabel perkalian yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya. Nah, kemudian kita cari nih sebanyak mungkin perkalian dengan hasil 27. Nah, sekarang silakan disimak. Di sini ada contohnya ya. Di sini 27 perkalian yang menghasilkan angka 27 ada 4 ya. Ada 1 dikali 27, kemudian 3 dikali 9, kemudian 9 dikali 3 dan 27 dikali 1. Nah, selain dalam bentuk tabel operasi perkalian seperti ini, kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini ya. Jadi langsung menuliskan tanpa tabel. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 27, kemudian 3 dikali 9 sama dengan 27, kemudian 9 dikali 3 sama dengan 27, dan yang terakhir 27 dikali 1 sama dengan 27. Selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita perkalian. Nah, di sini ada satu buah soal. Ibu akan bacakan soalnya. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi.
Buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus itu berisi 8 buku. Pertanyaannya, berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita hitung dulu ada berapa banyak dusnya. Banyak dusnya ada 3 buah. Kemudian, setiap dusnya isinya tadi ada berapa buku? Oh, setiap dus itu isinya ada 8 buku. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah dengan cara kita kalikan ya. 3 dikali 8 hasilnya sama dengan 24. Jadi, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk pembelajaran 6 kali ini. Semoga murid-murid Ibu di rumah semua paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Kalau begitu, Ibu akhiri dulu penjelasannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.